Ya, pembahasan hari ini adalah angka penting. Nah, angka penting diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Maksudnya gimana? Jadi gini, angka penting itu ya, dia menyatakan derajat ketelitian. Jadi seberapa mau teliti kita untuk hasil pengukuran kita. Misalnya contoh, kita ukur sesuatu nih, menghitung sesuatu ya. Dapat misalnya hasilnya 5,2134578 panjang kan? Semakin panjang semakin teliti sebenarnya angka kita. Ya, kalau itu angka mau dikalikan atau ditambahkan dengan angka lain lagi, kalau kita pakai yang panjang-panjang tadi itu semakin panjang ya semakin lengkap ya, semakin teliti, semakin tidak lari dari angka yang tepat sebenarnya. Tetapi kadangkala kita kan tidak tulis semuanya. Jadi kita harus menentukan mana yang angka penting. Jadi itu saja yang ditulis. Nah, yuk kita lihat. Jadi ini ada aturan-aturan menentukan banyak angka penting. Oke, kita lihat salah satu dulu ya. Pelan-pelan dulu kita mulai pahami. Semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Oke, jadi kalau ada 37,5, ini tiga-tiganya ini 375, ini tiga-tiganya angka penting. Ya, aturan B. Angka nol yang terletak di angka bukan nol, di antara angka bukan nol adalah angka penting. Jadi 205, nolnya juga angka penting. Nah, sekarang kita bicara bilangan desimal untuk yang aturan C. Angka nol terletak di belakang angka bukan nol, ya, yang terakhir itu angka penting juga. Jadi 43,60, nolnya itu penting. Jadinya ada 4 angka penting atau biasa disingkat AP ya, angka pentingnya. Kalau di bahasa Inggris namanya significant figure. Mungkin kalian pernah belajar. Nah, significant figure itu disingkat SF juga gitu sama ya. Aturan D, angka nol yang terletak di depan angka bukan nol, yang pertama bukan angka penting. Oke. Jadi maksudnya gini, pokoknya kalau ada angka depannya itu ada nol gitu, ada 0,0000 gitu ya. Itu semua nggak penting itu 0,00 ya. Tidak termasuk angka penting. Terakhir, angka nol yang terletak di belakang bukan di belakang angka bukan nol yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Jadi contoh ya ada 400 nih, ya udah angka penting. Jadi kalau misalnya ada 400,3, nah itu berarti ada 4 angka penting. 4-nya penting, 00-nya penting, 3-nya pun penting. Nah, termasuk angka penting gitu ya. Nah, notasi eksponen, oke. Atau namanya bilangan 10 berpangkat. Ini tentang bagaimana kita mensimplifikasi ya, mensimplify bilangan yang panjang nolnya jadi bentuk 10 pangkat. Nah, kita lihat langsung saja. Ini kalian pasti sudah pernah lihat. Misalnya kecepatan cahaya itu 300 juta meter per second. Nah, kalau setiap kali kita mau tuliskan kecepatan cahaya 300 juta kan panjang tuh nolnya. Jadi sebenarnya bisa disingkat. Jadi di sini di bawah C sama dengan. Nah, ini C ini lambang dari kecepatan cahaya ini. 3 kali 10 pangkat 8. Apa maksudnya? Ya udah 3 kemudian tambah nolnya di belakang 8 biji. Ya, 8 buah. Yang ini gimana? Ini nolnya berapa ini? 7 ya. Nah, 4 kali 10 pangkat negatif 7. Kenapa negatif? Karena nolnya di depan. Itu ya. Kalau ini kan tadi di belakang nih, makanya pangkatnya positif. Oke. Nah, di sini angka 3 dan 4 disebut angka penting. Ya. Dan 10 dan 8 dan 10 negatif 7 disebut namanya orde. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada namanya aturan pembulatan. Jadi tadi kita mempelajari angka penting itu kita bisa terapkan di ya aturan pembulatan dan juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dari dua bilangan. Saya akan langsung ke sini dulu. Jika angka terakhir lebih besar dari atau sama dengan 5 di belakang ke atas. Nah, ini awal-awalnya ada 3 angka penting. Setelah dibulatkan di sini di duanya, artinya kita mau bulatkan di 2 kan kita lihat belakangnya. Oh, 7. Nah, karena dia 7 udah lebih besar dari udah 5
789 gitu ya. Nah, dia di belakang ke atas ya, kalian semua udah tahu tentunya ya. Nah, sehingga dia mempunyai 3 angka penting. Yang kalau diperkecil dari 5 tentu ini 3 kan, jadi tidak membuat duanya naik, tetap 2. Oke, kira-kira di penjualan dan pengurangan, oke, hanya boleh mengandung satu angka taksiran, satu angka yang diragukan nih. Oke, yang memiliki order terbesar. Jadi gini aja simpelnya. Kalau kita mau perpanjang benda nih ya, nah, yang satu 25,84, yang satu 25,5. Nah, setiap digit terakhir dari angka ini disebutlah ini namanya taksiran, ya, karena ada ketelitian yang paling terakhir. So, setelah kita tambahkan 51,34, nah, kita hanya boleh ya memilih satu angka taksiran. Oke. Jadi kita pilih yang ini 3 saja. Nah, jadi 51,3. Kita ambil sampai ini saja. Nah, tapi kalau ini tadi bukan 4, misalnya ada 7, maka kita ambilnya jadi 51,4, dinaikkan 3-nya. Untuk itu tadi kita bahas pembulatan ini, bisa ngerti ya? Nah, sehingga saya akan berikan satu contoh lagi, apakah di sini? Saya lihat dulu. Oke, di sini. Nih. Nah, di sini ingat last digitnya, digit terakhirnya adalah angka taksiran. Berarti 9 ini angka taksiran. Di sini 2 angka taksiran. Nah, kita mau kurangkan ini ya, 2 angka, dapatnya 56,39. Oke, kita tetap mengikuti yang angka taksirannya paling ke kiri. Coba kalian lihat ya, dari depan kita hitung digitnya ini kan digit pertama. Oke. Oke, digit pertama adalah 4, digit kedua untuk angka pertama ya. Digit kedua adalah 6, digit ketiga adalah 8. Digit keempat adalah 3, digit kelima adalah 9. Jadi dia sampai ke digit ke yang 5, digit yang kelima dia baru angka taksirannya terjadi, ngerti kan? Sedangkan untuk yang 412 di bawahnya, digit pertama 4, digit kedua 1, digit ketiga 2, sudah menemui angka taksiran dia. Nah, mana yang digitnya lebih cepat menemukan angka taksirannya? Yang 2 ini kan, yang pas 12 kan. Nah, kalau kita kurang, ini karena dia kurang sejajar ya. Kalau kita kurang kan 8 kurang 2, 6. 6 ini kan sejajar dengan angka 2 ini ya. Maka kita bulatkannya sampai di 6 ini aja. Jadi kita ikut yang 412. Yaitu bulatkannya pas di satuannya ya gitu. Oke. Karena kita hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi kita pasti ambil yang ikut yang paling pertama ketemu duluan. Ini yang belakang-belakang nggak usah lagi ya. Seperti itu. Sama dengan tadi penjumlahan. Nah, yang ini kan 5 ketemu duluan daripada 4. 4 tuh harus digit keempat. Kalau yang 5 ini digit ketiga udah dapat ya. 2, 5, 5. Maka kita ikut sampai yang digit ketiga sini. Sayang. Makanya di belakangnya jadi 51,3 saja. Ya, ini di sini lebih jelas karena nampak sejajar. Lihat, nah 3 ini sejajar dengan 5 ini kan. Di sini juga 6 ini sebenarnya sejajar dengan 2 ini. Ya, cuma itu kurang rapi dia ketiknya. Oke, sekarang di aturan perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian pembagian itu gimana? Ya, kali seperti biasa ya. Nah, udah dapat hasilnya, maka kita gimana caranya? Apakah seperti penjumlahan pengurangan lihat digitnya? Bukan. Kita lihat cukup gini. Yang angka pertama itu termasuk berapa angka penting? 4 ya. Kita udah pelajari aturan-aturannya. Kalau kalian lupa lihat kembali aturan di slide sebelumnya. Nah, kalau 2,50 nih 3 angka penting. Nah, hasil akhirnya cukup mengikuti angka penting terkecil dari ini berdua. Jadi kita ikut yang 3 angka penting. Jadinya ini ada berapa angka penting nih? Wah, ini banyak ya. 108,1250 nih ada 7 angka penting nih. Kita mau
kurangi jadi 3 angka penting, maka kita harus melakukan pembulatan lagi. Sampai mana? Sampai ini aja lah, sampai 8 lah. Jadi 108 kan ada 3 angka penting. Nah, karena ini belakang 8 ini 1, berarti dia tetap 108. Kecuali kalau dia misalnya 5, 6, 7, 8, 9 di belakang ini, baru dia jadi up jadi 109 kan. Oke, di case ini 108 tetap ya. Sip. Nah, ini ada contoh lain dari perkalian. Nah, ini 4 angka penting. Ingat 0 di depan gak hitung, 2 angka penting. Maka hasilnya seberapa panjang pun desimal tetap harus dibulatkan jadi mengikuti angka penting yang terkecil. Nah kalau ini ada angka biasanya sama orde-nya tadi 10 pangkat. Ya 10 pangkat tetap dikerjakan seperti biasa. Nah ininya yang kita lihat harus jadi sesuai AP-nya, angka pentingnya. Oke. Jadi sudah selesai pembahasan untuk angka penting. Semoga mengerti. Ada pertanyaan boleh tanya. Oke, bye-bye.